Selamat datang teman-teman Coding Studio pada modul kelima. Di modul ini kita akan membahas topik mengenai IP address versi 4. Nah, IP address versi 4 ini banyak digunakan oleh situs-situs website sekarang. Yang pertama kita masuk ke struktur IPv4. Nah, dalam struktur sebuah IP address terdapat dua bagian utama. Yang pertama ada network dan ada host. Network itu menunjukkan seberapa banyak jaringan yang bisa diampu dalam satu alamat tersebut. Sedangkan host itu lebih mengacu kepada seberapa banyak perangkat yang bisa terhubung ke dalam jaringan tersebut. Nah, alamat IPv4 ini terdiri dari 32 bit struktur yang terdiri dari bagian jaringan dan bagian host. Nah, misalnya ada gambar di sebelah kanan 192.168.10.10. Yang menjadi host porsinya yaitu angka 10 di paling akhir, sedangkan untuk network portionnya yaitu angka 192.168.10. Nah, teman-teman juga bisa melihat di bawahnya adalah sistem binar. Jadi 192 kita bisa konversikan menjadi 110000, 168, 10100, dan lain-lainnya. Konversi ini dilakukan supaya perangkat maupun seperti router maupun switch dapat melakukan komunikasi data. Nah, lalu ada istilah subnet mask. Subnet mask ini digunakan untuk mengidentifikasi bagian-bagian jaringan dan host dari alamat IPv4. Nah, biasanya subnet mask ini jika kita konversikan dari seperti contohnya 192.168.10.10, subnet masknya yaitu 255, 255, 255, dan 0. Begitu teman-teman. Mengapa demikian? Karena 192.168.10.10 ini merupakan jenis IP address tipe C. Dan jenis IP address tipe C, subnet masknya itu 255, 255, 255. Kalau tipe A, subnet masknya 255.000. Kalau tipe B, 255, 255, 00. Sedangkan tipe D, 255, 255, 255. Full. Gitu teman-teman. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya mengenai tipe-tipe kelas IPv address. Nah, ada istilah prefix. Prefix itu digunakan untuk mengidentifikasi alamat dari suatu subnet mask. Prefix ini biasanya dinotasikan dalam bentuk slash atau garis miring. Misalnya ada subnet mask 255.0.0.0. Ini berarti IPv address-nya kelas A. Nah, panjang prefixnya yaitu 8/8. Kenapa /8? Karena 255.0.0 jika kita konversikan ke dalam alamat 32 bit atau kita konversikan ke dalam bentuk binar, maka hasilnya adalah 1111180. Satunya ada 8.0.0.0. Nah, /8-nya kita hitung dari satu pertamanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan begitu, subnet mask 25000 mempunyai panjang prefix /8. Lalu ada 255.255.0.0. Ini kelas B IP address-nya. Lalu, jika kita konversikan ke dalam bentuk binar, maka kita mendapat angka 1 sebanyak 16. Nah, dengan begitu panjang prefixnya 16. Begitupun dengan subnet mask lainnya, seperti 255.255.255.0 maupun .128. Ini semua kelasnya tipe C, gitu teman-teman. Nah, biasanya ada alamat address
khusus bagi IPv4. Yang pertama itu alamat loopback. Nah, biasanya teman-teman jika mengembangkan proyek dalam bentuk website, pasti sering menggunakan server Apache atau jenis lainnya. Nah, biasanya untuk mengetes aplikasi kita itu akan diuji pada sistem localhost. Nah, localhost ini memiliki alamat default, yaitu alamat loopback. Alamat loopback ini yaitu 127.0.0.0 biasanya, begitu. Alamat ini juga digunakan pada host untuk menguji apakah protokol TCP/IP berjalan dengan operasional. Lalu yang kedua ada alamat local link atau link lokal. Alamat ini biasanya mempunyai nomor 169.254.00/16. Nah, biasanya alamat link lokal ini dikenal sebagai alamat pengalamatan IP pribadi otomatis atau alamat yang ditugaskan untuk tujuan tertentu. Dan biasanya juga pada perangkat kita di Windows digunakan sebagai DHCP untuk mengkonfigurasi sendiri ketika tidak ada server DHCP yang tersedia. Begitu teman-teman. Namun yang sering digunakan biasanya yaitu alamat loopback ini sendiri. Nah, lalu siapa sih yang menentukan pengalamatan IP address di masing-masing negara? Nah, ada sebuah organisasi yang bernama Internet Assigned Number Authority atau IANA. Nah, tugasnya yaitu mengelola dan mengalokasikan blok alamat IPv4 dan IPv6 ke dalam 5 regional atau 5 benua. Nah, si RIR atau Regional Internet Registries ini bertanggung jawab untuk mengalokasikan alamat IP tersebut ke ISP yang berada di negara. Contohnya kalau di Asia itu adalah APNIC. Nah, APNIC ini bertugas untuk mengalokasikan IPv4 atau IPv6 misalnya ke Indonesia, maka dia akan memanajemennya dan bekerja sama dengan pihak Telkom Indonesia begitu dalam menyediakan IP address di masing-masing negara. Begitupun dengan benua-benua lainnya seperti Afrika ada AFRICNIC, Rusia ke atas ada RIPE atau NCC, lalu Amerika Selatan ada LACNIC dan Amerika Utara ada ARIN. Nah, kita masuk ke bagian 2, unicast, broadcast, dan multicast. Nah, sebelumnya pernah dijelaskan mengenai istilah unicast, broadcast, dan multicast. Nah, hal ini biasanya digunakan untuk pengalamatan IPv4 dalam mengirimkan suatu data. Nah, ketiga istilah ini ada juga di dalam IPv6 yang akan kita bahas di bab selanjutnya. Nah, kita bahas dulu yang IPv4 unicast. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, unicast ini akan mengirimkan paket dari satu sumber ke satu tujuan saja. Contohnya, di sini si PC pertama dengan IP 172.16.41 akan mengirimkan data pada perangkat printer 172.16.4.253/24. Nah, ini dinamakan teknik pengiriman data unicast. Nah, lalu ada multicast. Sesuai namanya, multicast ini akan mengirimkan data atau pesan ke beberapa perangkat saja, namun tidak seluruhnya. Nah, contohnya di sini, PC1 dengan IP 172.16.4.1/24 akan mengirimkan informasi ke switch. Switch ini akan menurunkan informasinya tersebut ke dua tujuan perangkat yang ada dalam satu jaringan, yaitu perangkat 172.16.43 dan perangkat 172.16.44. Lalu ada broadcast. Sesuai namanya, broadcast ini akan mengirimkan data dari satu tujuan ke tujuan lainnya atau ke seluruh perangkat yang terdata di dalam jaringan. Nah, ini gambarnya terbalik ya teman-teman. Jadi harusnya ini dulu baru ini. Jadi misalnya PC 1.172.16.41/24 akan mengirimkan informasi
atau broadcast ke semua jaringan. Nah, si switch ini akan meneruskan semua paket data tersebut ke semua perangkat yang ada, kecuali perangkat si sumber pengirim. Begitu teman-teman. Bagian ketiga kita baru masuk ke tipe IPv4. Nah, di sini baru kita akan membahas jenis-jenis atau kelas-kelas dari IPv4 address. Nah, yang pertama itu kelas A. Kelas A itu banyak digunakan untuk jaringan berskala besar. Nah, range IP-nya dimulai dari 1.0.0.0 hingga 126.255.255.255. Nah, jumlah jangkauannya mampu membentuk 126 jaringan. Dengan setiap jaringan mampu menampung 16.700.000 host. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya sedang iseng-iseng cek IPv address dari suatu website atau suatu koneksi WiFi teman-teman. Contohnya kita mau mendapatkan alamat 1001 atau 102561. Nah, itu termasuk range IP kelas A. Dan berarti IP ini termasuk digunakan untuk jaringan berskala besar. Biasanya ini ditemukan di institusi pendidikan yang memakai IP skala besar. Nah, lalu ada IP kelas B. IP ini digunakan untuk jaringan berskala menengah. Range-nya dimulai dari 128.0.0 hingga 191.255.255.255. Jumlah jangkauannya membentuk 16.384 buah jaringan, di mana setiap jaringan mampu menampung hingga 65.534 host atau perangkat. Nah, begitu teman-teman. Jadi, kalau teman-teman mengecek IP yang terhubung ke perangkat kita, sekitar range-nya 128 hingga 191. Nah, itu berarti IPv-nya yaitu kelas B. Nah, kita masuk ke IPv yang kelas C. Kelas C ini banyak kita temui pada jaringan skala kecil. Nah, biasanya teman-teman kalau menggunakan internet dari Telkom, Speedy, IndiHome, biasanya teman-teman bakal dapat IP kelas C. IP-nya ini dimulai dari range 192.00.0 hingga 223.255.255. Jumlah jangkauannya dapat membentuk 2.097.152 jaringan, di mana setiap jaringan mampu menampung hingga 254 perangkat. Nah, lalu ada IP kelas D dan E. Nah, IP kelas D dan E ini biasanya hanya digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya, kelas D hanya digunakan sebagai alamat IP multicast, sehingga jarang digunakan untuk IP public, semacamnya. Dan kelas E hanya disediakan sebagai alamat IP eksperimental atau percobaan. Gitu, teman-teman. Sehingga di kehidupan umum kita jarang banget menemui IP kelas D dan kelas E ini. Nah, bagian 4 subnetting. Nah, subnetting ini digunakan untuk mengetahui jumlah host dan jumlah jaringan yang bisa ditampung oleh sebuah alamat. Nah, biasanya subnetting ini dilakukan dengan batas oktet /8, /16, dan /24. Semakin besar subnet, maka host yang tersedia semakin berkurang. Begitu, teman-teman. Jadi, misalnya ada tabel di bawah nih, /8, /16, /24. Nah, dari /8 ke 24 ini, kan subnetnya semakin bertambah ya. Nah, begitupun sebaliknya, jumlah hostnya akan semakin berkurang, teman-teman. Gitu. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya.
Misalnya ada alamat IP 10.0.0.0/8. Kita akan melakukan subnetting ke dalam /16 dan /24. Caranya gimana, teman-teman? Caranya gampang. Teman-teman bisa bikin tabel seperti di sebelah kiri. Ada subnet, range host, dan broadcast. Teman-teman tinggal ganti. Tadi kan 10.0.0/8. Kita ganti slashnya dengan /16. Lalu untuk range host-nya sendiri, kita awali dengan angka 1 hingga batasnya 10.0.255.254. Nah, kalau untuk broadcast itu sendiri, teman-teman gampang. Pokoknya broadcast itu semuanya 255 angkanya. Nggak ada 254 atau 253. Jadi broadcast itu semuanya 255. Gitu, teman-teman. Nah, lalu teman-teman setelah habis di sini, kita bisa lanjut ke subnet selanjutnya. Tadi kan 0. Jadi sekarang 1. 10.100/16. Range host-nya dari 10.0101 hingga 10.1255254. Nah, teman-teman perlu tahu untuk range host ini dibatasi oleh masing-masing subnetnya. Misalnya tadi kan di awal 0. Berarti batasnya di sini 0.255.254. Kalau 1, batas range-nya yaitu 1.255.254. Begitu seterusnya, teman-teman. Hingga jumlah subnetnya mencapai 256, seperti yang ada pada tabel ini. Ya, itu teman-teman. Lalu untuk /24 caranya sama seperti di sebelahnya, yaitu /16. 10.00.008. Kita ganti slashnya dengan /24. Lalu kita hitung range host-nya dari 0.1 hingga 0.255.254. Nah, caranya sama. Kita di subnet selanjutnya menambahkan angka 1, teman-teman, gitu. Hingga seterusnya. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, ini jika teman-teman ingin melakukan subnetting selain dengan /24, teman-teman bisa melakukan subnetting dengan /25, /26, /27, dan /30. Tentunya jumlah hostnya akan semakin kecil seiring bertambahnya subnet prefix dari subnet itu sendiri. Nah, cara mendapatkan subnetnya 2 dan hostnya 126 gimana sih, teman-teman? Nah, kita tahu kan bilangan biner itu ada 8. Nah, teman-teman hitung /25 berarti si subnetnya itu 255, 255, 255. Nah, kan 8 dikali 3, 24. Berarti kalau /25, kita tambah 1 di kolom terakhir. Nah, begini teman-teman. Ini kan 255, 255, 255, /128. Nah, ini kan untuk /25 berarti ditambah 1. Nah, 1 ini kita hitung dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1, 2. Berarti jumlah subnetnya 2. Sedangkan untuk hostnya sendiri kita hitung secara kebalikan. Di sini kita hitung mundur dari 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 dikurang 2. Karena rumus untuk host itu sendiri 2 pangkat n dikurang 2. Jadi sini 2 pangkat 7 dikurang 2. 2 pangkat 7, 128. Dikurang 2, 126. Begitupun dengan /26. 2 pangkat 2, 4. Dan 2 pangkat 6, 64. Dikurang 2, jadi 62. Nah, teman-teman, di bab terakhir ini, seperti biasa, kita akan melakukan eksplorasi dari video. Teman-teman bisa lihat video bagus yang berjudul What You Need to Know About IPv4 yang dibuat oleh CBT Nugget. Teman-teman bisa kunjungi linknya di YouTube di slide. Nah, gitu, teman-teman. Ya, mungkin ini sesi dari bab IPv4. Nanti di bab selanjutnya kita akan membahas tentang IPv6. Sampai jumpa, teman-teman.